Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama hormati Bu Kajur, Pak Sekjer, dan rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah rabbil puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bersilaturahmi pada hari ini. Ibu Sekjur yang saya hormati, saya tuh Bu setiap pagi kalau bangun dan teman-teman semuanya, saya punya niat itu satu hari ketemu dengan satu teman. Ya, dan alhamdulillah hari ini terima kasih sekali Pak Syarif Hidayatullah udah memfasilitasi dan Bu Sekjer bahwa dipertemukan dengan lebih dari satu teman untuk hari ini. Ya, itu hal yang kenapa tadi juga saya sampaikan bahwa karena bersilaturahmi itu tadi banyak hal yang ya tadi panjang umurnya dan banyak hal yang bisa dilakukan bersama-sama. Senang sekali bisa ketemu dengan kawan-kawan semuanya, adik-adik semuanya. Pada seri ini kita lebih banyak mungkin sharingnya, jadi saya mau sesi ini kita lebih interaktif. Sebelum saya masuk ke sesi saya, boleh dong dibuka HP-nya. Mungkin udah biasa pakai Menti, dibuka ke ini agak ini menti.com. Saya bacakan, bisa bisa masuk ke website menti.com, menti.com. Kemudian nanti masukkan kodenya ya, 6 ya, aman ya. Silakan, selamat datang yang teman-teman yang baru bergabung ya. Kita baru saja mulai, silakan ambil posisi dulu. Sambil yang mungkin yang udah duduk tadi boleh membuka menti.com-nya. Kemudian nanti ada diminta masukin kode 6558 1018. Ya. Bisa kebuka menti.com-nya? Bisa? Ya, tinggal dimasukin kodenya, akan diminta kode di situ. Teman-teman silakan masukkan kodenya. Bisa? Oh ya, yang sudah berhasil masuk tadi, itu ada pertanyaannya, dalam satu atau dua kata, apa sih kunci sukses menurut teman-teman? Silakan boleh itu ada 3 kotak ya, boleh diketik misalnya semangat atau mungkin kerja keras, satu dalam 2 kata, kemudian nanti di submit. Apa? Oh iya. Ya, silakan diisi, itu ada 3 kotak, boleh dengan 1 kata atau 2 kata. Apa sih kunci sukses menurut teman-teman? Kemudian ingat di submit ya, sehingga nanti akan muncul di cloud di atas. Oke, wow, terima kasih sudah ada beberapa yang mengisi. Kerja keras. Oke, doa paling di tengah berarti paling banyak nih Bu. Semangat, disiplin, ikhtiar, kesungguhan, konsisten, usaha. Ayo silakan yang lain, silakan berpartisipasi. Sesi ini akan lebih banyak partisipasi teman-teman. Ya, silakan yang baru datang dibuka menti.com, menti.com, kemudian masukkan kodenya 6558 1018. Oke, doa ibu, betul. Usaha dan doa bersungguh-sungguh, tekad. Ya, kodenya 6558 1018 yang baru join di menti.com. Oke. Semangat. Oke, semangat itu yang penting sekali ya. Nih kita lihat kalau di tengah ini yang paling sedih itu paling banyak vote-nya, paling banyak teman-teman menulis 3 kata itu. Jangan mudah-mudahan bekerja keras, konsisten. Wow, thank you. Semakin banyak yang masuk. Keterampilan, oke, skill. Disiplin positif, wow.
senang banget nih ada yang mention tentang disiplin positif. Oke, rindu katanya yang bisa membuat salah satu kunci sukses ya. Iya karena merantau mungkin Bu ya. Ini jadi rindu itu bisa jadi kunci kesuksesan untuk mungkin ketemu orang tua kemudian udah bertoga gitu kan. Ya, good. Ya. Doa ayah, ada doa ibu, oke. Apa ya dari sebelah sini? Oke. Bersungguh-sungguh belajar dari pengalaman, ikhtiar, doa, oke. Ada lagi yang mau share pengalamannya? Oke. Berarti luar biasa ya, fokus di situ juga solidaritas. Ya banyak sekali ya hal-hal yang bisa saling, ternyata ini bisa menjadi pengingat kita kembali bahwa hal-hal ini yang bisa membuat kita tetap di jalur yang path menuju kesuksesan kita masing-masing, dan banyak ternyata faktor yang bisa membuat kita menjadi sukses dengan bidang yang ditekuni saat ini. Oke. Thank you, responnya 62. Oke, yang kedua, pertanyaan kedua, skill apa yang dibutuhkan? Itu otomatis di HP-nya berganti, tinggal akan ditulis apa skill yang atau keterampilan apa yang dibutuhkan untuk kita bisa sukses. Skill atau keterampilan apa yang dibutuhkan? Silakan diisi, itu masih di menti yang sama tadi. Kalau teman-teman lihat di layarnya itu akan berubah dengan otomatis. Apa sih yang keterampilan atau skill yang dibutuhkan teman-teman untuk kita mendapatkan keberhasilan atau kesuksesan? Ya silakan diketik di kalau nggak kebuka bisa kembali ke menti.com-nya, kemudian masukin lagi kembali ininya, kode ini. Ya. Masih kodenya sama. Masih di menti.com dengan kode yang sama 558 10 18. Apa sih skill yang dibutuhkan teman-teman untuk bisa sukses pakai karya, studi pun jalani hidup? Ya silakan dituliskan. Ada kendala? Jaringan? Budi? Ya pakai datanya masing-masing. Ayo silakan. Apa skill yang dibutuhkan oleh teman-teman? Di sini? Hah? Tidak bisa masuk? Coba lihat. Tidak nyambung. Oke. Ini, wait, ini ya. Ya. Ada yang bisa masuk? Oke, ada yang mau berbagi pendapatnya? Apa sih skill yang dibutuhkan? Ada yang mau berbagi? Ini bisa langsung disampaikan teman-teman. Belajar, skill dalam belajar, apalagi yang lain? Melek teknologi, communication skill. Any else? Apalagi teman-teman, apa sih yang dibutuhkan untuk, jangan sampai kita pun sendiri nggak tahu gitu apa yang ini.
Dan padahal ini udah ada yang udah semester akhir dan ada yang pertengahan dan ada yang baru memulai. Ada lagi mau menambahkan skill komunikasi tadi terakhir? Apa yang dibutuhkan? Skill yang dibutuhkan untuk kita sukses dalam studi ataupun karir ataupun menjalani kehidupan ini, teman-teman. Ayo. Manajemen waktu, time management. Waktu beradaptasi, kemampuan beradaptasi. Come on. Raise your voice. Apa lagi? Ku dengar di belakang ku udah bilang skill magol lah juga tuh yang termasuk. Skill magol. Public speaking tadi ada yang mention tadi public speaking. Ya, tepuk tangan dulu dong untuk semuanya. Ya, apapun itu yang tadi teman-teman sudah sampaikan, yaitu sangat-sangat betul sekali. Bahwa tadi kita, kenapa saya memulai dengan pertanyaan ini, kalau kita kembali lagi mengingat para filsuf yang paling awal ya. Ada yang tahu Socrates? Ada yang pernah baca buku Socrates? Pernah ya? Apa yang ditahu tentang Socrates? Ya, dan ya betul sekali, dan dia salah satu adalah selalu memulai dengan bertanya. Dengan bertanya ini sama dengan kita mengingatkan kembali diri kita. Kenapa kita ada di sini kan? Sama aja nanti adalah kenapa kita memilih untuk kuliah. Kenapa kita tahu dengan memulai dengan bertanya. Socrates itu salah satu filsuf yang tidak memiliki buku tapi menghasilkan banyak ilmuwan-ilmuwan atau filsuf-filsuf yang hebat dengan kemampuan beliau bertanya. Jadi kalau hari ini banyak mahasiswa yang malas untuk bertanya, berarti sama aja dengan bahwa kita itu seakan-akan sudah mengetahui semuanya, padahal masih banyak yang ini karena rasa ketidakenakan. Jadi salah satu skill yang mau saya highlight itu adalah menghilangkan rasa ketidakenakan. Oke. Teman-teman semuanya, seperti yang disampaikan tadi bahwa saya akan lebih banyak share adalah lebih pengalaman yang saya lewati sebagai penerima beasiswa yang melanjutkan pendidikan di Jakarta di Universitas Trisakti. Kemudian saya sebagai penerima beasiswa di Qatar Foundation di Qatar, dan hal-hal perjalanan ini baik dalam studi dan karir yang akan saya coba highlight di sini, dan mudah-mudahan ada hal yang bisa kita sharing satu sama lain. Jadi tadi ada mention bahwa tentang literasi digital, kemudian saya juga aktif di kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kemudian saat ini bersama dengan kawan-kawan saya di sana ada Ustadz K dan Irsyad yang saat ini di Yayasan Rimba Quran di Selayar. Jadi saya sangat dekat dengan kegiatan-kegiatan anak muda. Ada yang pernah dengar Wisely di sini? Wisely adalah sebuah program untuk pelatihan untuk anak-anak muda level ASEAN, yang itu dimana teman-teman sebenarnya masih buka saat ini. Sekali saya menginfokan sampai pendaftarannya 17 Oktober. Jadi teman-teman akan bisa mendapatkan belajar tentang berbagai topik, baik tentang lingkungan, science, utamanya STEM ya, misalnya women in STEM. Kemudian tentang kewirausahaan itu selama 5 pekan di Amerika Serikat, dan itu bersama dengan teman-teman anak muda se-ASEAN. Di foto ini ketika saya memfasilitasi topik tentang workshop di level ASEAN tentang lingkungan, dan ya ini tadi bahwa saya senang dengan bola, salah satu olahraga yang saya senangi, dan walaupun saya baru mendapatkan listrik itu masuk di rumah saya itu ketika saya kelas 2 SMA. Jadi ketika saya menghabiskan waktu nonton bola dengan ayah saya itu ya di rumah tetangga, dan ya the power of dream, kekuatan impian itu bahwa ketika saya melihat orang main bola, saya pengen adalah saya pengen bisa ada di dalam di stadium itu langsung, dan ya alhamdulillah saya bisa menjadi bagian kepanitiaan Piala Dunia kemarin.
Dan saya juga senang bisa mewakili waktu itu kampus, dan tentunya adalah saya memperkenalkan tentang Kajang di Bulukumba di waktu saya mendapatkan beasiswa short course di Iowa State University selama 8 pekan di Amerika Serikat. Ini adalah hal-hal yang menjadi kunci. Kalau tadi mungkin ada yang tulisnya doa ibu, doa ayah gitu. Kalau saya juga sama, yang memotivasi sampai detik ini selain tentunya doa ibu adalah ucapan ayah saya. Ayah saya itu adalah alumni S2, SD kelas 2. Ya, bapak saya SD kelas 2, dia bilang begini, pendidikan adalah jalan untuk mengubah diri kita, keluarga kita, keluarga besar atau tetangga, dan kepada masyarakat. Dan itu juga salah satu yang memotivasi saya untuk mengambil S2. Saya pengen mewujudkan bahwa ya apapun latar belakang pendidikan kita itu bukan halangan untuk mewujudkan impian-impian orang tua. Kalau orang tua kita tidak sempat untuk mungkin mengenyam pendidikan seperti di zaman dia, minimal kita anak-anaknya bisa melanjutkan mimpi-mimpinya. Setuju nggak? Nah, ada di sini bapaknya juga S2 atau ibunya juga S2? Ada apa yang orang tuanya hanya lulusan SD? Oke, ada satu orang, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kurang lebih sama. Yang orang tuanya hanya lulusan SMP? Oke, ada 10-an. Yang SMA? Oke, lumayan banyak. Yang universitas atau perguruan tinggi? Oke, berarti banyakan yang lulusan SMA ya, Bro. Dan kalian tepuk tangan dulu untuk kalian udah ada di universitas saat ini. Wow, berarti sangat luar biasa teman-teman bisa melanjutkan ini. Ini ada videonya, Dik. Ya. Iya. Bisa connect audionya? Oh ya, oh ya. Jalan JV-nya kan? Hah? Jalan JV-nya. Ya, tadi saya di sini aja biar lebih enak interaksi juga dengan teman-teman. Saya mau sampaikan bahwa terlepas apapun latar belakang ekonomi keluarga kita itu, it doesn't matter. Yang penting adalah kita tuh punya strong why. Kenapa sih kita menempuh pendidikan? Kenapa kita berada di sini? Karena tadi itu mungkin rindulah yang membuat kita menjadi semangat. Apalagi orang tua jauh, kita sebagai merantau di sini gitu. Jadi itu yang hal-hal yang sangat-sangat penting untuk teman-teman. Tadi ada yang boleh share tadi yang orang tuanya lulusan SD? Tadi? Ya, boleh share nggak? Apa yang memotivasi Ki sehingga berada di universitas saat ini? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Motivasi saya untuk berada di universitas ini karena ya, orang tua saya pernah bercerita akan kerasnya pendidikan yang ditempuh zaman dulu dan kekerasan yang didapat oleh dari pengajar serta keinginannya mereka untuk melihat anak-anak mereka tidak dipandang rendah oleh orang lain. Saya boleh dong ke belakang. Ayu Widiani dari Bulukumba. Sama. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kalau saya sendiri itu Pak, dari motivasi orang tua sendiri yang mengatakan bahwa jika saya itu yang mengatakan sebagai orang tua, jika saya atau kami masih mampu memberikanmu pendidikan, maka tempuhlah pendidikan itu selagi kamu mampu. Dan selain itu
dia juga bercerita bilang bagaimana saya waktu masa muda inginnya melanjutkan sekolah tetapi terkendala oleh ekonomi dan sebagainya. Terima kasih. Bisa? Sumber suara atau konferensi lainnya? Oh ya. Kuliah adalah mimpi saya. Terdengar sederhana, tapi tidak untuk seorang anak asal Bulu Kumbang. Alhamdulillah berkat program beasiswa saya aja, saya bisa kuliah dan bekerja di Jakarta. Dimanapun saya berada, pasti ada orang tanya, "Hai Hendri, bapak kamu lulusan mana?" Saya selalu jawab, "Bapak." Masukkan dulu. Pertikan baik-baik. Sedikit aja Mari. Apa lagi kita bilang? Ya. Terdengar sederhana, tapi tidak untuk seorang anak asal Bulukumba. Alhamdulillah, berkat program beasiswa CIMB Niaga, saya bisa kuliah dan bekerja di Jakarta. Dimanapun saya berada, pasti ada orang tanya, "Hai Henry, bapak kamu lulusan mana?" Saya selalu jawab, "Bapak S2, lulusan SD kelas 2. Punya mimpi itu biasa, Ji. Yang luar biasa itu bila kita bisa menginspirasi orang lain. Saya meninggalkan apa yang sudah saya raih demi mendedikasikan hidup saya untuk anak pesisir melalui pendidikan. Karena saya percaya ilmu itu elemen penting agar mereka bisa merdeka dalam menggapai cita-cita untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Ya, terima kasih teman-teman, itu sedikit. Kalau saya pengen nanya satu dua orang di sini, kalau di depan Saintek ini ada pesawat teman-teman yang bisa mengantarkan adik-adik tuh ke negara mana saja secara gratis. Mau ke negara mana? Ada yang mau berbagi pengalamannya? Coba satu atau dua. Ada yang mau berbagi pengalamannya? Siapa yang mau share? Atau saya tunjuk saja? Kita, siapa? Sini. Mau ke negara mana dan kenapa? Kalau ada pesawat gratis di depan Saintek ini, yang bisa membawa ke mana saja? Mau pilih satu negara? Ke Arab Saudi, Pak. Kenapa? Ke kota Makkah agar bisa melakukan ibadah umroh dan haji. Tugas. Yang laki-laki ada mau berbagi pengalamannya? Apa dreamnya? Mana? Anda boleh sama, Pak? Boleh sama atau tidak boleh? Kalau boleh beda, saya mau pilih Swiss karena Swiss merupakan tempat yang paling indah dan tenang untuk dijadikan sebagai healing, Pak. Ya satu lagi boleh. Ya, silakan. Ada yang mic, silakan. Ya. Sebutkan nama boleh ya. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Bahrul Hidayat. Kalaupun misal kita mendapatkan tiket gratis untuk memilih ke salah satu negara, saya akan memilih ke Mekah, Pak. Ya, Arab Saudi. Karena Arab Saudi merupakan tanah yang suci dan
orang Islam mana yang tidak mau berkunjung ke sana, Pak? Yes, Oke. salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua laki-laki, satu lagi perempuan, mungkin ada yang mau berbagi? Di belakang ya, silakan. Boleh dikasih di belakang sana, ya. Ini pasti mau ikut sama Kak Bahru di Mekah. Tidak, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Zahra Aulia Dwi Putri. Tujuan saya kalau mau ke negara itu ke Thailand, mau Sawadikap. kuliah di Chulalongkorn University. Oke. Kenapa milih Chulalongkorn University? Karena banyak bioskop. Motivasi. Motivasi, betul. Oke, tepuk tangan dulu dong, ya. Ya, dan saya yakin teman-teman itu punya mimpinya masing-masing. Dan kenapa saya selalu memulai pertanyaan ini? Karena saya pengen bahwa bisa jadi kan teman-teman habis dari UIN, kemudian pengen melanjutkan S2 ataupun menjadi saintis, menjadi S3 dan sebagainya. Dan menyampaikan impian itu kan gratis gitu. Iya. Dan itu yang saya lakukan untuk dalam keseharian mensinkronisasikan apa yang kita pikirkan diperkuat dengan di dalam hati, dan di minimal adalah kalau kita bisa menuliskan, kalau enggak minimal adalah mengucapkan. Dan itu adalah salah satu langkah singkat kita. Dan saya mau membuktikan itu teman-teman. Ini saya kasih tipsnya. Mungkin kalau dalam orang Islam itu, kalau di dalam kamar saya ketika saya memulai kuliah di semester awal adalah yang pertama saya beli adalah peta dunia. Ada yang di sini di kamarnya punya peta dunia? Ada, good. Ada satu orang. Atau minimal globe. Ada yang punya globe di kamarnya? Ya, kalau saya adalah tadi beli peta dunia yang ukuran 1 kali 1 meter itu. Kemudian disitulah saya menata mimpi-mimpi saya. Saya kasih tanda, saya mau ke negara yang bersalju. Saya tandai negara-negara yang bersalju. Ya, saya pengen melihat daun maple. Kemudian pengen ya termasuk adalah Ka'bah, pengen melihat Ka'bah, dan saya tandai. Dan kemudian kita bacakan salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian, dan itu adalah dari semua negara itu, alhamdulillah yang saya tanda itu 90% sudah saya dapatkan dengan gratis, lebih dari 10 negara teman-teman. Nah, jadi termasuk mungkin kalau kita mungkin ada yang mau ke Korea Selatan, saya kira bukan hanya K-popnya yang kita bisa pelajari teman-teman. Education systemnya, saya waktu itu menang lomba menulis, dan salah satu hadiahnya adalah ke Korea Selatan untuk melihat sistem pendidikan di sana. Tadi mungkin saya sampaikan bahwa saya aktif di literasi digital, karena saya nggak pengen bahwa kita hanya menjadi penikmat tapi juga bisa menggunakan digital itu secara wise. Dan waktu itu saya betul-betul melihat bagaimana dalam kelas, baik di level SD sampai SMA, bagaimana mereka bijak menggunakan teknologi. Korea itu menciptakan apa? Salah satunya di bidang teknologi, Samsung kan, ya. Dan itu benar-benar dipergunakan untuk bagaimana terintegrasi dalam mata pelajaran, dan itu bukan setiap saat digunakan, memang ada jam-jam tertentu. Jadi termasuk mungkin yang mau ke Korea karena budaya itu juga menarik untuk diekspor. Jadi itu teman-teman, dan itu adalah perkembangan STEM-nya ya, sainsnya itu. Kebetulan saya di Qatar kuliah, dan banyak teman-teman alumni Korea yang kemudian melanjutkan lagi S3 di Qatar. Jadi banyak sekali peluang untuk di bidang saintek juga ada di sana. Dan kalau kita bicara inspirasi tadi, apapun yang tadi teman-teman berada di titik ini, saya melihatnya bahwa saya selalu percaya bahwa investasi di bidang pendidikan itu, teman-teman hari ini memilih untuk berada di universitas adalah itu the best investment that country can make, adalah investasi yang sangat-sangat urgen dilakukan oleh negara kita. Dan saya menggunakan di masa kuliah saya itu adalah dengan kegiatan-kegiatan yang sosial juga. Jadi Senin sampai Jumat kuliah, ketika pun saya kerja di Jakarta, Sabtu Minggu adalah saya datang untuk ke daerah-daerah pelosok. Kayak ini salah satu kemarin tadi itu foto waktu di Lampung
Lampung itu kurang lebih 8 jam dari Jakarta, miriplah dengan Makassar ke Selayar, dan itu kami lakukan bersama-sama dengan anak-anak mahasiswa yang ada di Jakarta, lebih bahwa mensyukuri apa yang saya dapatkan berada di universitas dan membagikan kembali ke adik-adik yang ada di pelosok negeri. Next. Oke, lalu apa yang akan kita discuss pada hari ini? Ada 3 poin yang saya pengen highlight, bahwa mungkin beberapa tips tentang keseimbangan sebagai mahasiswa, dan mungkin juga ini bisa menjadi bekal ketika pun pasca menjadi mahasiswa. The second one adalah bagaimana